kata-kata lagi. Wow. Untungnya gak ada yang mati di episode ini. Sumpah ya, semua teori-teori gelap ini gak ada artinya Ya memang. ini sebenarnya bukan permasalahan teorinya sih sebenarnya, mungkin permasalahan hidup kita kayaknya. Iya nih kayaknya ada apa ya sama kita ya. Kayaknya kita emang pengen orang-orang tuh hidupnya segelap Menderita hidup kita. Iya, semenderita kita gitu. Kalian gak boleh bahagia, kalian harus menderita Iya. kayak kita. Kalau saya juga berada di kondisi terpuruk, Andre juga harus terpuruk. Kita bikin Ikjun kecelakaan. Sampai ngeramalin livernya bolong lah, orang nggak diserang juga livernya, apa perampok cuman kepalanya doang, gimana Tahu sih? emang diserang penyihir. Gak beres lu, gak beres lu semua. Gue masih ingat betapa keheningan di dalam mobil itu menusuk jiwa gue. Sumpah sih itu Kayak- lama banget adegannya. Wah parah sih Sinli. Berapa menit tuh gue dibikin tahan nafas. Kayak ya ampun, gue takut ketiduran gara-gara ngelihat wiper aja sih. Kan wiper tuh bisa bikin ketiduran kan katanya. Jadi kayak ini lama-lama gue tidur nih nungguin lu. Gue nontonnya itu kan kayak jam 1:30 apa 1:30 pagi gitu kan. Jam pokoknya jelang jam 2 adegan itu tuh muncul deh pokoknya, karena gue nonton kayak 1:30 gitu kan. Terus kayak aduh gue ngantuk, cepetan dong. Tapi ya gitu sih, aduh. Episode 11 ini gue seneng karena ini kayaknya episode yang paling menyenangkan dan paling romance dari semua episode Hospital Playlist sepanjang 2 season ini sih. Kayak di sini semua romance tuh ditumpahin jadi satu gitu, dan nggak tahu ya, gue agak merasa karena kita udah di episode 11 gitu, jadinya ini mau nggak mau emang harus ditumpahin di sini. Untungnya sih durasi drama ini cukup lama ya. 2 jam bu. Iya makanya cukup panjang untuk bikin 3 cerita atau 4 cerita yang berbeda itu tuh jadi nggak terkesan terburu-buru gitu. Bahkan kita masih punya ngerasain ada selipan-selipan pasien tetap ada seperti episode-episode yang lalu juga gitu. Kalau ibarat sinetron nih misalnya, kalau durasinya cuma 45 menit doang, ini udah plek ketuplek semua gitu di satu segmen, semua tumpah gitu, kayak terburu-buru sekali rasanya. Sementara kalau ini tuh kan kayak kita masih punya durasi yang panjang, jadi semuanya punya porsinya masing-masing gitu. Kayak Sokyong dengan manisnya gitu kan, kayak nganterin pulang, akhirnya dipeluk dan segala macam. Terus waktu ketemu di bioskop sama Rosa Jongsu juga bilang kayak iya kita lagi ngedate tuh kayak bisa gak gue gak bisa teriak gitu, kayak ini udah Parah tengah sih. malam gitu. Belum lagi Andrea yang ngomong ke Rosa soal Gyeol gitu. Terus juga Junwan sama Iksun yang paling highlight of the highlight sih ya Ikjun Songhwa sih. Wah iya sih Jun. Tadinya pas si Sokyong akhirnya meluk si Mina, gue sempet kayak mau ngenyek gitu ke Ikjun, kayak Ikjun sok-sok minta ayo Sokyong mau gue bantu gak ngedate besok, tapi lo sendiri ketinggalan jauh, taunya dia langsung nyosor. Iya, tapi menurut gue itu sebuah keharusan sih. Iya sih. Gak tau kenapa ya setiap kali ada adegan Ikjun sama Songhwa, pokoknya adegan Ikjun sama Songhwa sebelumnya yang kalau ada momen-momen romantis mereka berdua tuh, shotnya itu tuh selalu membuat gue berpikir bahwa siapa nih yang mau meluk duluan gitu. Tapi itu gak kejadian karena kayak ditahan-tahan gitu kan, kayak emang lagi nunggu siapa yang duluan bergerak atau gimana. Gue lega banget sih. Tapi pas Ikjun udah dia masukin minuman ke tempat minuman juga gue kayak iya nih orang udah memang sudah waktunya gitu. Anyway ini udah ada episode 11 juga sih. Kalau lo gak bertindak mau gimana lagi nih kita gitu kan. Tapi setelah aku akan memberikan jawabannya itu kayak Iya. Gue udah mau ngapain nih orang. Wah, iya sih, kayak ambience romance di antara dua orang ini tuh dari awal episode banget. Bahkan saat Ikjun masih berdarah-darah tuh udah kental banget gitu. Mulai dari pas si Songhwa dengan paniknya datang, terus dia langsung megang tangan Ikjun mesra gitu kan, kayak penuh kasih sayang banget. Terus gue sempet ngeliat Dokter Bong kayak ngelirik kayak ini megang seorang teman atau megang siapa nih, megang suami.
Terus yang pas dia nyuruh Ikjun coba gerakin tangan, terus tangan ini, terus si Ikjunnya langsung genggam erat tangannya Songhwa. Terus mana si Ikjun sempat senyum-senyum kan dia waktu Songhwa datang. Kayak wah nih dua orang udah bener-bener lagi mabok kepayang sih episode ini. Soalnya momennya juga pas banget sih. Kayak gue awalnya agak bertanya-tanya kan tuh yang waktu adegan Songhwa masuk ke kantornya Ikjun, terus tasnya ketinggalan, abis itu handphonenya ketinggalan gitu kan. Kayak berkali-kali. Iya berkali-kali gitu, kayak apa ya? Mau gimana ya? Maksudnya dari episode sebelumnya gue udah ada keyakinan nih kalau ini Ikjun gitu. Tapi ketika adegan itu muncul tuh kayak gue nggak connect ke situ gitu. Maksudnya kayak nggak connect ke adegan kalau tiba-tiba nyambung ke UGD dan segala macam itu gitu. Gue kira kayak pertanda yang lain aja gitu. Tapi pas dia memutuskan untuk nggak jadi balik tuh kayak ini sebuah petunjuk dari sebuah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Iya, gue kalau pas itu gue udah sempet ini sih makin yakin gitu kalau itu Ikjun. Kayak maaf ya kucing gue bertingkah. Ais. Kayak Songhwa tuh sengaja banget. Kayak Ais. 내 말 들려? 응? 익준아, 내 말 들려? 왼팔 들어봐. 오른손 꽉 잡아봐. 너무 졸려, 송아야. 나 잘래. Gue pasin si Songhwa itu bolak-balik ketinggalan mulu itu, gue justru kayak makin yakin sih, oh iya Ikjun nih, si Songhwa tuh kayak ditahan dulu, jangan pergi dulu, bentar lagi Ikjun datang dalam keadaan darurat, biar cepet datangnya gitu. Tapi kadang-kadang kita juga kayak gitu gak sih? Kayak di kehidupan nyata juga kadang-kadang hal-hal kecil gitu suka kelupaan ini, kelupaan itu, terus tiba-tiba muncul hal besar yang ternyata wah anjir, terus habis udah terjadi kita baru mikir kayak kalau gue nggak ketinggalan tuh gitu kan, gue nggak bakal bisa deh ngeliat lo di UGD gitu. Iya itu kayak ya ampun, itulah takdir Tuhan. Gue suka sih cara mereka buat masukin momen Songhwa ketinggalan barang terus disusul dengan Ikjun masuk ke UGD dan dia nerima telepon dan segala macam itu. Ketika dia ngomong di mobil kan dia bilang hal pertama yang kepikiran, harusnya gue ngomong perasaan gue, harusnya gue confess gitu kan. Takut kehilangan kan jadinya sekarang. Anjir ya juga sih, kalau gue jadi Songhwa ya juga sih ya, harusnya gue confess aja waktu itu. Tapi ya sebombastisnya scene ciuman Ikjun itu, entah kenapa gue kayak lebih banyak mesem-mesem sama si Seokyeong sih. Itu gemes soalnya. Iya, kalau sama Ikjun Songhwa tuh gue udah yakin banget gitu loh, kayak mereka tuh kayak tinggal nunggu waktu aja gitu. Mereka tuh udah jadi sebenarnya, cuman tinggal masalah dua-duanya tuh kayak siapa nih yang mau gerak gitu. Tapi kalau Seokyeong gue bahkan beneran sempet kepikiran waktu episode berapa gitu, kayak ya udah Seokyeong kalau misalkan nggak sama siapa-siapa ya udah gue terima nggak apa-apa gitu. Tahu-tahu bener kan orang-orang diem-diem kayak dia tuh begitu dia udah memastikan pikirannya, udah menata pikirannya nih, dia langsung gercep tak. Sebagian besar pikirannya Seokyeong tuh mungkin lebih ke kayak gimana caranya gue akan ngomong ke nyokap gue soal ini sih kayaknya kalau menurut gue. Karena mulai dari permasalahan dia ditanya soal mau ke Amerika yang dia bilang kayak bilang aja gue jadi berangkat, itu tuh kayak gue ngerasa ada konspirasi apa nih yang lo rencanakan buat semesta gitu, karena terutama mungkin tapi gue lebih curiga buat nyokapnya sih sebenarnya, kayak apa yang dia rencanakan untuk itu gitu. Kayak dia mau menjaga jarak dari nyokapnya. Kayak dia akhirnya sadar hubungan dia yang dulu itu jadi runyam gara-gara nyokapnya tuh selalu ikut campur gitu. Jadi dia kayak mau mulai menarik diri, kayak gimana ya, supaya nyokapnya tuh jangan terlalu bergantung banget gitu sama dia. Karena selain dia kepikiran nyokapnya, menurut gue juga dia masih ada menyimpan rasa bersalah karena kegagalan hubungan sebelumnya sih. Jadi kayak dia hati-hati banget, ngerasa kayak gue beneran bisa gak ya memulai hubungan baru, ntar takut-takutnya gue nyakitin hati Mina lagi gitu. Iya sih, cuman kalau gue ngerasa kayak cara dia untuk gak jujur ke semua orang soal kepergian dia ke Amerika itu justru malah menggali lubang lebih buat dia gitu untuk jatuh di lain kesempatan gitu loh. Maksudnya kayak gak clear gitu, gak kayak Junwon sama Iksun gitu loh. Kalau Junwon sama Iksun kan udah nih kita bahas terus,
Terus ujung-ujungnya kita bilang kan kayak pokoknya nih orang berdua harus di-clearin deh semuanya gitu. Dan itu terjadi menurut gue sama Junwan dan Iksun gitu, kayak beneran clear gitu. Kayak gue masih suka sama lo, iya gue juga masih suka sama lo gitu. Akhirnya ya udah gitu kan. Terus ketika Junwan ditanya sama Jongwon kayak, kok lo akrab sama adiknya Iksun? Terus Junwan bilang, ya dia kan adiknya temen gue, masa gue gak akrab gitu. Tuh kayak maksud gue, walaupun dia berusaha untuk menyembunyikan itu, tapi sebenarnya dia juga udah nggak yang setakut itu gitu. Dengan dari cara dia menanggapi Jongwon nanya itu juga dia udah nggak yang menyembunyikan itu tentang identitas si Bidulgi ini seperti sebelumnya gitu. Sementara kalau Seokyeong buat gue jadi apa ya, mungkin memang sengaja dibuat seperti itu supaya nanti di season 3 tuh kita bisa fokus ke dia nih. Seperti ketika kita di season 1 fokusnya ke Junwan sama Iksun gitu. Cuman kayak gue ngerasa lebih ke kayak kasihan sama Minanya aja sih menurut gue. Gue setuju sama lo, dia lebih mempertimbangkan banyak hal tentang hubungannya dia yang ini gitu. Tapi entah kenapa gue ngerasa kayak Karena dia kelewat overthinking. iya maksud kayak lo. gitu. Jadi kayak gue karena dia terlalu berhati-hati nih. Misalkan dia bilang dia oke, gue tahu gue punya pengalaman sebelumnya yang tidak berhasil nih gara-gara nyokap gue gitu. Akhirnya dia terlalu berhati-hati nih. Terus gara-gara dia terlalu berhati-hati, dia jadi memunculkan skenario untuk melindungi rencana asli dia gitu. Yang mana sebenarnya skenario itu harusnya nggak perlu ada kalau misalkan ya lo clearin aja semuanya udah gitu, kayak bilang sama nyokap lo yang sebenarnya apa yang lo inginkan segala macem gitu. Tapi ya nggak semuanya ideal juga buat semua orang sih. Mungkin buat Seokyeong itu tidak bisa dilakukan sih mungkin. Iya, karena kalau dari lihat posisi Junwan dan Seokyeong pun itu udah beda sih. Kayak gue bisa ngerti sih gimana Seokyeong itu ngerasa dia harus sangat berhati-hati. Kayak kalau Junwan kan dia paling dia obstacle-nya ini aja kan, males diceng-cengin sama temen-temennya kan. Kalau Seokyeong kan maksudnya dia punya orang terdekat yang gampang meledak gitu kayak nyokapnya. Iya sih. Jadi dia kayak lagi berjalan di atas ladang ranjau nih supaya jangan sampai nyokapnya tuh malah jadi musuh buat hubungan dia gitu. Cuman gue emang gak ngerti sih apakah dengan cara dia membohongi pura-pura itu nyokapnya gak akan tambah marah atau gimana. Iya sih. Dan kita juga sudah menebak akan terjadi perang dunia ketiga juga sih anyway. Apapun yang terjadi juga, maksudnya setuju tidak setuju, clash itu pasti akan terjadi gitu. Soalnya adegan gincu berdarah tuh emang udah momok banget gitu kalau itu udah terjadi gitu. Dan ujungnya kayak gimana tuh kayak udah ketebak sebenarnya. Nih lihat dari maksudnya backstory-nya Seokyeong tuh udah cukup menjelaskan gimana nih masa depan hubungan dia Mina sama nyokapnya gitu. Jadi kayak tinggal nunggu, kalau kata si Seokmin, tinggal nunggu bom waktunya meledak aja nih mas. Baru gue senengnya sama adegan-adegan unyu mereka. Lu mulai lagi. Iya, tapi maksud gue apa yang terjadi di masa depan ya udahlah nanti aja dipikirinnya di season 3 gitu. tidak membuat momen-momen manis mereka di episode 11 ini jadi pudar aja gitu. Kayak gue juga harusnya tidak membayangi pikiran lo dengan hal-hal buruk sih. Ini ya kan ketahuan kan gimana akhirnya obrolan kita selalu berujung sama teori-teori gelap. Iya. Kayaknya kita adalah toksik untuk satu sama lain. Iya, makanya kita kayak udah berhenti deh bikin podcast. Kita gak bisa lagi deh melanjutkan pertemanan dan acara ini. Cuma menebar keresahan. Orang season 3 aja entah tahu kapan. Season 3 pasti ada tapi gak tahu kapan, ya udah gak apa-apa. Tapi episode 11 nih menurut gue the best of the best dan pelepas dahaga semua penonton. Kayak udah libur nih kan kemarin, terus tiba-tiba muncul dengan wah ada yang pacaran, ada yang tiba-tiba udah ngomongin pernikahan gitu, terus juga ada yang cipik-cipik di dalam mobil. Aduh, aku bahagia sekali. Tapi gue gak tahu kenapa ya, Kenapa tuh? sebahagia-bahagianya episode 11 ini, gue gak tahu ada orang lain yang merasakan hal yang seperti gue apa enggak. Pastinya ada mungkin di belahan dunia lain.
gue nggak bisa ngerasa benar-benar bahagia loh. Kenapa? Tuh, lu mulai ngedrag diri lo sendiri jadi lebih jatuh gitu. Gue tuh tadi udah mulai mencoba untuk mengalihkan pembicaraan nih. Terus tiba-tiba lo muncul lagi dengan pembicaraan untuk ngedrag diri lo lebih jauh lagi. Apa maksudnya? Hey, lu seuzon deh. Apa makanya kenapa lo bilang kayak ini tidak bisa maksimal kebahagiaan itu kenapa? Enggak, gue nggak mau nyebar teori aneh-aneh lagi. Gue cuman ngerasa, gue sadar ini episode 11 dari 12 gitu. Kayak bentar lagi akan menuju ending banget gitu. Kayak kita udah total berapa sih? 24 episode. Dan satu episode itu antara 1,5 jam sampai 2 jam. Udah berapa banyak waktu gue investasikan ke mereka gitu. Terus mereka akan pergi bentar lagi. Kayak gue ngerasa, Gue ngerti sih gimana perasaan itu yang kayak lu nonton drama Korea terus lu nggak mau drama ini berakhir gitu kan? iya, kalau nggak Iya, karena iya, podcast ngedrakor ini kayaknya gue nggak bakal nonton episode terakhirnya dulu deh. Iya Kayak sih gue simpen bener. dulu gitu. Bener-bener kalau kayak gitu angle-nya gue juga merasakan itu sih. Dan gak cuman di Hospital Playlist sih, banyak drama-drama yang gue tonton yang karena gue udah suka banget, gue gak mau ini berakhir gitu. Iya kan? Sampai sini aja gak usah tayang deh episode yang endingnya gitu biar Iya, gue nggak mau nonton. biar ini tuh gitu. nggak selesai kayak gitu sih. Tapi ini memang harus dihadapi sih. Kalau nggak kayak gitu berarti berakhir di pacaran doang dong nih orang-orang, nggak ada yang jadi. Buat apa? Masih mending loh, ending sekarang udah bagus loh. Kayak semuanya udah ini. Jungwon pun walaupun belum ada kata balikan, cuman ya udah comfortable lah satu sama lain. Junwon udah bisa ngorok depan si Iksun, terus si Iksun juga udah bisa ngegibahin kakaknya ke Junwon. Kayak ya udah, mereka udah balik sebenarnya kalau secara hubungan gitu. Lu nggak tahu kan episode terakhir apa yang akan terjadi. Bisa jadi lu dibuat merana di ending-ending. Bisa jadi bener Andrea ternyata mati kan. Astagfirullahaladzim, gak sampai segitunya juga. Cuman entahlah. Tapi apapun yang terjadi sih, walaupun gue tidak ingin nih misalkan season 2 ini berakhir, atau gue gak pengen kayak misalnya gak punya lagi tontonan yang setipe ini gitu. Karena kan gak semua drama Korea bentuknya kayak gini gitu kan. Tapi episode 12 tuh kayak sebuah keniscayaan gitu sih buat gue. Karena banyak hal yang gue pengen lihat bagaimana mereka membawa cerita itu pada akhirnya gitu. Paling enggak dikasih kepastian deh, maksud gue. Kayak oke, Junwon sama Iksun, Jongwon sama Gyeol, Seokhyung sama Mina sama Iksong juga di sini tuh bahagia nih. Tapi apakah kebahagiaan itu cuman sebatas confession doang? Gitu doang kan nggak mau dong. Gue sebagai orang yang pengen melihat orang lain bahagia juga pengen melihat Jongwon beranak pinak gitu kayak gue. Mama Biak. Kok Mama Biak sih? Mama Biak tuh bukan reproduksi, itu tuh Iya, memakan kan. Jadinya makan gaul dong. Parah loh. Sensor tit. Jadi kayak gue pengen ada resolusi gitu, pengen ada akhir dari semuanya. Dan apa ya, nggak pengen itu gue semuanya berakhir. Tapi untuk yang satu ini gue kayak merasa gue butuh sih jawaban gitu. Gue butuh kepastian gitu. Kayak kalau Mina sama mertuanya akan perang dunia ketiga, ya gue butuh teaser itu gitu. Jadi at least ada yang gue tunggu-tunggu nih di season 3 gitu. Kalau misalkan teori kematian Andrea beneran terjadi, ya berikan gue petunjuk itu gitu, biar gue jadi kayak oke, season 3 akan dimulai dengan teori part 2. Tapi gue ini sih, dengan berakhirnya season 2 ini, gue gak percaya sih ini bakal bikin tragis. Kayak Ikjun juga kita udah donor cangkok ginjal, liver taunya cuman ya udah kan, kayak pentok retak biasa. Kayak mereka menurut gue ngebikin cerita 5 orang ini aman banget gitu sih menurut gue. Kayak manusia pada umumnya aja gitu, yang gimana sih idealnya kehidupan biasa tuh gimana sih gitu, nggak yang dibikin kayak miserable banget gitu. Iya, seberat-beratnya konflik di sini tuh kelihatan mereka tuh menjaga banget supaya mereka nggak jadi makjang. Kayak contohnya konfliknya keluarga Gyeol kan, yang KDRT itu. Kayak kalau di tangan sutradara atau penulis drama lain tuh
plot keluarganya Gyeul yang KDRT itu kesempatan banget nih, entah dibuat Jongwon ngeliat langsung Gyeul didorong ayahnya sampai berdarah lah atau apa kan. Tapi nyatanya kita bisa merasakan betapa pedihnya kehidupan Gyeul dan adiknya tuh hanya lewat dialog mereka berdua itu doang gitu. Iya, itu sih powerful banget Kerennya sih. scene ini Bener. malah jatuhnya lebih menyentuh saat mereka ngobrol gitu doang. Iya. Mungkin karena emang ada perasaan-perasaan canggung antara saudara itu kali ya yang bikin adegan itu jadi terasa sangat menyentuh. Ya nggak sih menurut lo? Maksudnya kayak in real life nih sebanyak apa sih dua orang dewasa mau ngomong heart to heart gitu soal apa yang terjadi sama kita nih gitu, kayak apa yang terjadi sama lo, apa yang terjadi sama hubungan pacaran lo, terus kegundahannya Gyeul juga soal Andrea gitu kan, kayak gue takut kalau nanti gue bilang sama dia kayak gini gitu kan. Maksudnya mungkin dalam konteks drama ini tuh jadi kayak si Gyeul dan adiknya tuh udah kayak sibuk sendiri-sendiri dengan urusan masing-masing gitu. Terus ketika mereka duduk berdua dan membicarakan kekhawatiran yang sama tuh jadi kayak gak ada pilihan lain selain akan nangis sih gitu loh, kayak aduh gitu, kayak sedih banget. Dan karena kita udah sangat mengenal Gyeul gitu sebelum-sebelumnya kan, kayak ya walaupun di sini kita nggak ada konflik yang benar-benar besar atau yang duar gitu, cuman kita udah dibikin apa ya, deket sama Gyeul justru dari scene-scene hal-hal kecil gitu loh, kayak kita jadi merasa ya Gyeul tuh beneran teman kita gitu. Bahkan ketika awal-awal nonton Hospital Playlist tuh kayak gue tidak pernah melihat Gyeul sebagai pemeran utama gitu loh, kayak ya udah kayak cuman salah satu dokter di rumah sakit aja gitu. Tapi tiba-tiba dia bersinggungan dengan Andrea dan tiba-tiba dia jadi penting tuh, jadi kayak oh bisa ya ternyata dibawa kayak gitu gitu. Dan ketika masuk ke season 2 malah ya fokusnya malah ke dia gitu, ke couple-nya para pemeran utama ini gitu. Kayak gue kalau dipikir-pikir ya juga sih, kayak dulu nggak pernah kepikiran sampai sejauh itu sih. Gue gak enak mau ngomong ini. Kalau misalkan masuk season 3, mungkin gak ya si Jongwon sama Gyeul ini akan dibikin konflik berpisah gitu. Konflik berpisah. Di season 2 ini kayak Jongwon tuh kelihatan banget gitu, takut banget dengan kata putus. Kayak biasanya itu apa yang paling kita takuti dan hindari itu terjadi kan. Bentar lagi gue diserang nih sama Winter Garden. Cuman kalau gue lihat dari obrolan dia sama nyokapnya sih, dari obrolan Andrea sama Rosa sih kayak nikah. Tetap jadi nih, misalkan nikah nih gitu. Cuman gue nggak tahu sih, gue nggak kebayang konflik seperti apa yang akan muncul nantinya gitu. Sama gue juga. Tadi kan kita udah pernah bilang nih yang soal KDRT gitu. Awalnya kan kita pikir itu bakal jadi hal yang besar, seserius itu dieksplornya gitu kan. Tapi ternyata malah enggak. Ternyata malah iya serius mungkin permasalahannya, tapi penyelesaiannya ternyata cukup hanya dengan tidak melibatkan Andrea pun tuh bisa selesai gitu. Nah ketika nanti udah masuk ke pernikahan tuh kayak gue jadi apa lagi ya gitu. Apa ya kira-kira yang bisa menggoyahkan orang-orang ini gitu. Karena apa sih kalau nonton drama Korea, apa sih permasalahan yang muncul kalau nggak keluarga, orang tua, anak, terus selingkuh. Andrea mau selingkuh sama siapa? Selingkuh sama Tuhan. Gue tahu bapaknya Gyeul ini yang keluar dari penjara datang meracau. Iya itu bisa tuh. Bener juga sih. Meracaunya tapi di rumah sakit ya? Ya mungkin biar lebih dramatis, biar semua orang tahu di rumah sakit sih. Iya sih. Secara Gyeul kan sebenarnya jiwanya introvert ya. Terus kayak dia ngerasa kalau semua orang jadi tahu permasalahan dia yang berusaha dia tutupi tuh kayak jeder. Iya betul. Tapi itu kalau kayak gitu paling juga 2 episode kelar. Iya. Balik lagi. Bukan permasalahan yang akan dipanjang-panjangin sampai 12 episode gitu loh. Emang nggak akan ada masalah yang besar di sini. Iya makanya masalah yang besar kan emang cuman Junwon Iksun, Songhwa Ikjun doang kan di season sama Seokyeong Mina kan, dan itu kan kayak mereka ngebawa kita dari episode 1 season 2 sampai episode 11 itu aja tuh kayak kalau misalkan mau dirunut jadi satu semua tuh kan paling sejam kelar kali itu urusan gitu kan. Cuman mereka berusaha untuk menampilkan perjalanan
kisah asmara orang-orang ini senatural itu. Jadi kayak seiring waktu berlalu develop feeling lagi, terus gimana mereka akhirnya berkembang, gimana si Seokyeongnya pun punya pemikiran-pemikiran yang lain tentang Mina, tentang ibunya gitu. Gimana akhirnya Ik-jun percaya diri untuk menerima perasaan dia walaupun sebenarnya udah ditolak juga sama Song Ha waktu itu, dibilang kayak jangan ungkapin kayak gitu-gitu kan. Tapi gimana juga akhirnya Song Ha merasa ternyata gue emang harus confess sih ini gitu. Dan di situ sih yang gue merasa kayak perkembangan masing-masing karakternya itu jadi masuk akal gitu. Karena kalau lo nonton dari episode 1 sampai episode 11 nih, kita kan gak pernah dikasih lihat secara gamblang gitu. Udah 3 bulan berlalu atau udah 1 tahun berlalu gitu. Karena gak ada petunjuk waktunya kan. Biasanya kan kalau di drama-drama kan kayak misalkan 3 bulan kemudian atau 2 tahun kemudian, itu kan gak ada kan. Tapi di sini mereka berusaha menampilkan itu dengan tipis-tipis kayak dari dialog, terus dari yang kayak di episode 11 deh misalnya, waktu Jongwon ngomong sama Rosa soal pernikahan gitu. Rosa bilang kayak, iya kan kalian udah lama pacaran. Terus gue mikir, kayak baru kemarin. Iya kayak baru kemarin di episode 1 gitu kan, gue mikirnya gitu. Kayak baru 2 minggu 3 minggu yang lalu gitu kan, kayak apanya yang lama gitu. Jadi di situ sih gue mikir. Terus waktu Seokyeong sama Jae-hak meriksa kandungan istrinya Jae-hak kan juga kayak, nanti 4 minggu lagi balik ya gitu. Oh ternyata udah 4 minggu berlalu nih dari episode sebelumnya yang mereka periksa kandungan gitu. Jadi kayak cepet banget rasanya waktu berjalan selama 11 episode ini, tapi sebenarnya rentangnya itu tuh udah jauh gitu. Kayak gimana Junwon sama Ik-sun aja, kayak tiba-tiba udah 1 tahun, udah Natal lagi, terus tiba-tiba udah Song Ha dari yang pokoknya lu cuman boleh nyanyi pas lo ulang tahun aja gitu. Terus tiba-tiba besok udah ulang tahun lagi gitu kan. Kayak jadi udah berapa lama nih si Ik-jun mendam perasaan ke Song Ha, udah berapa lama si Junwon sama Ik-sun diem-dieman, udah berapa lama Mina nahan perasaan ke Seokyeong gitu kan. Jadinya wah ini emang udah klimaks dari segala klimaks sih gitu. Kayak gue jadi Mina kayaknya juga udah capek gak sih kalau misalkan si Seokyeong gak gerak-gerak juga. Makanya kan dia langsung konfront kan, jadi sebenarnya kita nih kencan gak sih? Jadi sebenarnya lo suka gak sih sama gue? Karena gue suka sama lo gitu. Bahkan dialog sampai munculnya kayak gitu. Bukan lagi yang kayak kayak tarik ulur gitu. Dia emang udah pengen confirm aja. Kayak Song Ha juga ngomongnya gitu kan, kayak ya emang udah terlalu lama sih semua ini untuk dipendam gitu. Tapi gue bisa menikmati itu. Maksudnya walaupun mereka nggak bilang kalau udah 3 tahun berlalu nih dari sejak pertama kali kita ketemu sama orang-orang ini gitu. Tapi gue bisa menikmati perjalanan itu. Gue bisa merasakan perubahan emosi masing-masingnya gitu. Iya. Kok bisa? Tapi gue bertanya-tanya juga, kok bisa ya gitu. Itu sih powerfulnya skripnya sih menurut gue. Iya, karena menurut gue bikin drama slice of life kayak gini tuh susah-susah gampang gitu. Kayak mungkin terkesan kayak karena slice of life, jadi mereka tuh tiap harinya tuh nggak ada konflik yang benar-benar bisa tiap jam tuh ada konflik gitu, terus-terusan kita diikat gitu dalam satu konflik yang besar. Karena mereka satu hari itu bisa cuman kayak Junwon keracunan makanan gitu, terus hari berikutnya misalkan si Jae-hak nempelin Junwon kayak gitu-gitu gitu. Tapi disitulah hal-hal kecil yang yang terkesan gak penting, kayak Junwon jadi orang ketiga mulu lah di antara Jongwon, Gyeul, atau misalkan kemarin dia akhirnya ngegapin Ik-jun sama Song Ha. Cuman itu kan yang kita nikmatin kan, yang kita ketawain kan, hal-hal kecil itu. Dan gitu. akhirnya ada yang menyadari bahwa ketawanya Song Ha ke Ik-jun tuh bukan cuman ketawa geli gitu, tapi ketawa yang emang ketawa naksir gitu. Kayak kemana aja Ik-sun selama ini ya? Kenapa dia nggak muncul ketika orang-orang ini lagi bareng gitu? Jadi biar nih teman-teman yang lain juga at least tahu gitu. Terus ketika Junwon lihat tuh kayak dia baru sadar, oh iya ya, ada yang beda di situ gitu. Tapi kemana aja lu gitu sih, gue kayak ya ampun. Emang kayak dokter-dokter di sini tuh parah banget sih nggak pekanya. Kayak yang 2 dokter temannya Jongwon itu loh. Udah jelas-jelas Jongwon sama Gyeul lagi mojok berdua di bawah pohon malam-malam ya.
masih aja gitu nggak ngerasa kayak Jongwon kenapa nih, terus nggak relate gitu sama kejadian waktu itu. Kenapa ya Jongwon beda ya waktu kita mau godain Gyeol dia malah marah-marah, nggak ada gitu yang mikir ke sana. Apa mungkin karena Heran. mereka dokter dan karena mereka sibuk banget sampai akhirnya hal-hal kayak gitu tuh nggak kayak kita yang kita pikirin aja nih Andrea mau mati aja kita pikirin, padahal Andrea juga bukan siapa-siapa kita gitu kan. Mungkin itu kali ya karena mereka emang menurut hasil risetnya si penulis skenario dan sutradara bahwa ya kayak gitu di rumah sakit itu memang kayak gitu. Mungkin, Orang-orangnya saklek gitu ya. jadi Logika aja. iya, dan mereka nggak punya waktu lebih untuk bikin teori konspirasi kayak kita gitu. Kayaknya dokter di sini yang doyan gosip cuma Ijun sama dokter Bong deh. Ijun sempet-sempetnya pas lagi sakit mau tidur pas dengar Sokyong mau jalan sama Mina langsung bangun kan. Kayak jiwa bigosnya tuh terpanggil gitu. Kayak Sokyong langsung udah tidur. Ya, gue memang menantikan momen dimana semua orang tuh akhirnya bisa ngelihat perubahan sikap Songhwa ketika dia lagi sama Ikjun sih. Kayak masa penonton doang yang bisa sense itu. Jadi akhirnya sekarang udah ada nih gitu orang-orang dalam pergaulan itu yang udah bisa melihat itu. Tapi ya itu juga sih permasalahannya, kayak akan sejauh apa nanti teman-temannya ini tahu soal itu dan bagaimana cara mereka menyampaikannya. Kayak di preview kayak ada nggak sih kemarin akhirnya gue ngeliat preview kayak ada nggak sih si Songhwa kayak ngomong gitu ke teman-temannya kalau dia sama Ikjun udah jadian atau gimana gitu, lo nge-sense itu nggak? Iya. Cuman nggak tahu ya dia ngomong ke siapa ya. Siapa tahu dia ngomong ke bonekanya di rumah. Iya sih, siapa tahu dia cuma ngomong ke dinding kan. Ngomong ke cicak. Nggak ada Tapi- cicak di Korea. Nggak ada ya. Aduh, mohon maaf nih. Tapi Jungwon nggak bakal lemes sih kayaknya. Secara kan dia juga punya rahasia Iya. yang dipegang sama Iya Ikjun. benar. Walaupun kayak ya udah nggak sih, menurut gue udah nggak ada lagi yang perlu dirahasiakan nggak sih dari Junwon. Kayak apa coba? Maksudnya Iya. gue aja di titik ini udah lupa kenapa Junwon tuh nggak mau banget orang-orang tahu adiknya dia pacaran sama adiknya Ikjun gitu. Karena nggak enak itu adik temennya. Tapi ya setelah Ikjun tahu dan Ikjun nggak apa-apa, Ikjun malah ngebantu mereka. Kenapa dia nggak langsung buka aja ya? Iya makanya itu gitu. Bahkan ketika Songhwa sering banget kan nyebut bidul gitu. Terus dia juga kayak masih gemeter gitu, yang kayak takut ketahuan. Padahal kayaknya anak-anak ini juga gak masalah gak sih gitu. Kalau lo berkaca dari dokter-dokter dalam tanda kutip bego yang waktu itu suka yang tadi lo bilang ngomongin Andrea sama Gyeol, otomatis kan kita jadi kayak mengambil kesimpulan bahwa mungkin semua dokter di sini emang clueless soal siapa berhubungan sama siapa gitu. Coba lo lihat bagaimana Sokyong sama Mina di situ juga kayak memang sih mereka dibandingkan sama Gyeol sama Jongwon, Sokyong sama Mina memang nggak pernah ada quality time berdua kayak yang ngopi bareng terus mau pegangan tangan di bawah meja gitu, nggak ada sih. Tapi cara Sokyong ngomong sama Mina tuh menurut gue tuh kayak udah beda banget sama cara dia ngomong sama orang lain gitu. Lembut, bisik-bisik manja. Iya gitu. yang kayak gitu. Terus cara dia natap pun juga kayak kok kayak pengen gitu. Tapi Pengen apa? ngerti gak sih, kayak coba deh lo nonton lagi adegan waktu dia nganterin Mina dari mobil ke depan pintu tuh, kayak tatapan Sokyong tuh kayak orang kedinginan gitu. Kayak Minta dihangatkan. iya kayak orang pengen gitu, kayak pengen gue nggak ngerti tapi kayak gimana gitu. Ini tatapan. Tapi gara-gara Mina sekarang Sokyong udah jadi pencuri loh. Pencuri makanan. Iya yang dia bilang lu suka mau makan apa, mau makan daging. Oke siap gitu, kayak iya sih bener. Akhirnya dia ini ya Ikjun pesan, gue pesen banyak. Ini waktunya dia mengeluarkan ilmu-ilmu yang dia tonton dari New Journey to the West. Licik. Licik kalau ada games gitu. Gue kepikirannya paling cuman ini sih. Kalau misalkan nanti Mina tahu kalau Sokyong dulu sempet nembak Songhwa, dia ini nggak ya? Dia kan anaknya ekspresif kan. Cuman harusnya enggak sih ya. Maksudnya udah dewasa sih. Masa udah lama juga kan itu. Masa masih cemburu sih? Nggak tahu deh. Kalau lo jadi Mina cemburu nggak? Kalau gue jadi Mina enggak sih. Gue sih kayak biasa aja sih. Kayak enggak sih menurut gue. Gue malah justru akan lebih memikirkan lebih ke kepo, yang kepo gatel, yang kepo iseng gitu loh, kayak
naksir sama Songhwa ya, yang kayak gitu. ngeceng-ngecengin tapi sebenarnya jealous tapi berusaha untuk nutupin kejelasan dengan ngeceng-ngecengin gitu. Cuman ya nggak dianggap serius juga. Tapi gue suka di episode ini tuh ditekenin banget betapa Mina tuh sangat bisa mengerti orang-orang introvert gitu loh. Iya. Kayak gimana dia akhirnya membuka Gyeul yang tadinya segitunya tertutup jadi sahabat dia. Terus si gebetan dia Seokyeong yang tadinya sekeras batu tahu-tahu jadi lembek banget kayak begini. Terus sama si junior dia yang apa namanya, yang ngilang mulu itu. Terus tahu-tahu akhirnya jadi orang yang cerewet. Kayak wah, Mina keren. Iya, dan salah satunya yang itu juga kan yang dia berhasil mengkomunikasikan ke juniornya juga yang soal cara ngomong, kayak jangan ngomong kayak gitu karena bikin orang salah paham gitu kan, kayak jago sih dia. Diplomasinya bagus gitu. Cuman kalau misalkan memang dia tidak ditampilkan seperti itu juga agak aneh juga sih, karena buktinya kayak tadi lo bilang dia bisa membuat Gyeul dekat sama dia dan dia bisa ngubah Seokyeong sebegitunya gitu. Jadi kayak masa sama junior ini aja nggak bisa gitu kan. Tapi gue nggak menemukan benang merah episode ini apa ya. Lo bisa mencerahkan gue nggak? Karena kayak udah ketutupan sama semua cinta di udara gitu. Iya, benang merahnya semua kapal kita berlayar. Itu sih ya kayaknya ya. Kayak gue ketika gue selesai nonton, gue mencoba untuk mengkait-kaitkan hubungan si pasien yang muncul di episode ini dengan semua kejadian di sepanjang episode. Kayak, tapi kok gue nggak nemu gitu. Kayak gue untuk pertama kalinya gue tidak menemukan ada one thing mirroring another thing gitu. Oh, ada. Apa tuh, yang mana tuh? Mungkin gue skip gara-gara gue udah teriak-teriak terus ngeliat Ik Jun Songhwa. Mungkin kalau kita tarik dari yang konfliknya si Gon, terus si Songyong, terus sama cerita Sonbin dulu soal masa lalu dia. Oh, yang dimarahin sama senior ya? Iya, kayak intinya tuh mereka bisa bertahan dengan beratnya kerjaan di sana tuh ya karena ada sokongan dari teman-teman yang bersedia backup juga. Oh, iya benar. Iya juga Sotoy sih. banget gue. Tapi make sense sih. Untuk yang satu ini nggak apa deh, lo sotoy juga karena udah happy soalnya kita. Bodoh amat ya. Iya, bodo amat deh lo mau teori-teori apa, bodo amat, yang penting episode 11 udah happy nih. Tinggal pergi hiking aja nih, jadi atau enggak nih hiking. Oh iya, udah selesai renov apa belum? Iya nih. Tapi gue kira si Gon itu waktu dia nyamperin temennya cewek yang ngelaporin kalau dia hilang itu, ini akhirnya mau pindah layar dari Gyeul ke cewek ini, tapi ternyata cuman sebagai temen. Iya. Ke Jiwoo itu. Iya. Ya udah, gue gantiin lo ini piket, lu sana pacaran gitu. Oh, baik banget. Gue sih gak mau gue ganti orang piket demi biar dia bisa pacaran. Gak. Kalau nggak ada rasa terima kasih ya sih udah ditolong. Gak ada. Piket ya piket aja, pacaran hari lain aja. Ngapain gue berkorban buat hubungan asmara lo. Kedengkian ini terlalu tebal ya, Kak. Emang gue gak cocok sih punya pergaulan seperti ini. Oke, dari 11 episode yang udah tayang di season 2 ini, ada gak sih pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu lo tapi belum terjawab juga nih sampai di jelang akhir? Apa ya? An Chi-hong, lo gak mempertanyakan kemunculan An Chi-hong di episode 11 ini? Oh, dia cuma lagi kebetulan ada aja di situ, terus dipanggil sama sutradara. Kebetulan lewat aja lagi ke lokasi Iya. gitu. Mau dong adegan flashback Iya. gitu. Boleh lah nyempil dikit. Jahat banget sumpah, bentar banget Chi-hongnya. Iya. Ya tapi kayak dia nggak punya storyline lagi sih. Iya. Gue setelah episode 11 ini malah gue merasa sangat-sangat masuk akal An Chi-hong tuh nggak ada di season 2. Iya, dia cuma akan tersakiti, nggak usah lah. Gue nggak bisa membayangkan dinamika season 2 kalau ada Chi-hong di situ gitu, karena dia kan dari awal geragasan banget kan ke Songhwa gitu, maksudnya yang kayak langsung gitu pengen gercep gitu. Makanya gue gak kebayang deh kalau dia muncul di season 2. Mungkin itu kali konflik yang bakalan membuat ini jadi makjang gitu. Fungsi Chi-hong adalah untuk mengajarkan Songhwa menjadi geragas. Iya gitu mungkin. Atau fungsi dia supaya Ik-jun pada akhirnya punya saingan gitu. Jadi kayak merasa gue harus ngomong nih ke Songhwa gitu. Iya. Tapi kan pada akhirnya juga lo akan
merasa kasihan akhirnya kan sama Chihong Pastilah. juga. Makanya kan, karena kita semua udah tahu Chihong nggak ada di poster, jadi dia nggak bakalan jadi sama Songhwa. Iya. Jadi pasti Ikjun gitu. Cuman ya di sisi lain bersyukur juga dia nggak muncul, dan itu tadi kayak nggak bisa ngebayangin konfliknya akan seperti apa kalau misalkan dia ada di situ. Tapi gue suka sih caranya si Son Bin itu pas dia cerita ke juniornya itu kan kayak, iya, gue juga dulu di sini ngerasa berat banget. Cuman untung ada orang yang selalu bisa backup gitu kan. Terus yang lain gak ngira, langsung ngeliat si Sokmin pacarnya kayak, oh gitu. Padahal ternyata Iya. Sokmin ini jadi antagonis. Dia malah tersiksa sama Iya, Sokmin. bener-bener. juga. Gue juga baca di satu tweet ada yang menyoroti soal itu, yang kayak dia bilang kayak briliannya Hospital Playlist 2 adalah mereka memikirkan karakter development untuk karakter-karakter sampingannya, nggak cuma karakter utamanya doang gitu. Termasuk si Sokmin gitu kan, dulu kan dia juga kayak gitu kan, tipe-tipe dokter yang ketus yang nyebelin gitu kan, terus sampai sekarang akhirnya dia bisa jadi lebih pengertian dan segala macem. Iya. Itu sih kayak gue melihat mereka ingin menampilkan citra bahwa kalau bos lo tuh baik, bisa jadi bawahannya juga akan seperti Iya. bosnya gitu. Iya. Kayak Itu sempet dimention siapa ya, Junwon ya, ke Jongwon, yang waktu Jongwon cerita soal si Gon hilang, terus Junwon nanya bosnya siapa gitu. Dia tertekan kali sama bosnya. iya itu kayak pertama kali deh topik pembicaraan itu diungkit. Iya, terus ditekanin lagi pas adegan si Song Yong itu, yang waktu dia bilang kalau Songhwa bikin negara kayaknya gue bakal langsung ikut ke negara itu gitu. Iya benar. Dan Jae-hak tetap masih menjadi karakter sampingan favorit gue sih. Mulai dari dia masih aja tetap ngurusin Junwon makan siang sama siapa. Terus Junwon gak boleh kedinginan malam-malam. Iya, adegan itu sih kocak yang dia ngasih jaket. Aduh, Jae-hak. Kalau gue siapa ya yang karakter sampingan favorit gue? Si kembar sih kayaknya kalau gue. Si kembar ya. Kalau enggak si kembar, kalau enggak si ini Songyong. Kasian tuh si kembar yang cowok, sempet-sempetnya dibully sama Junwon. Iya. Di lift. udah gak tidur gitu. Udah mukanya nyawanya mau pucat gitu kan, tiba-tiba ditanya. Mendadak kuis. Ya ampun, bener sih kalau gue jadi dia, gue resign sih. Terus kan kemarin kita sempat nebak kan yang kayak gue jadi Gon, gue kayak pergi deh dari rumah sakit ini. Ternyata beneran pergi dia. Iya, kirain ini gara-gara dia tahu Gyeol ternyata punya hubungan rahasia. Enggak, kan awalnya gue kira gara-gara dia dicengin kan. Oh, iya. Gue bilang kayak gue saking keselnya gara-gara dicengin, kayaknya gue bakal pergi deh dari rumah sakit ini. Iya, Terus iya. kayak awalnya kan gue nggak tahu nih apa permasalahan si Gon kan. Terus gue pikir, hah, dia beneran pergi gara-gara dia dicengin ya? Secetek itu kita mau anggap Gon. Aduh, padahal dia baik loh, nggak gantiin temennya buat piket demi pacaran, tapi nggak ada. Mana ada orang yang mau gantiin temennya buat pacaran. Itu tidak akan terjadi sih di kantor gue. Kalau pedih banget kayaknya ceritanya pengalaman pribadi. Nggak ada yang mau gantiin lo pas lo mau pacaran. Nggak ada pacarnya.